Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andika Yudi Setiawan dengan NPM E1J022093. Saya di sini akan menjelaskan proyek metode morfologi tahun 2023 dengan spesies Brassica oleracea var italica atau biasa disebut dengan tanaman brokoli. Tanaman brokoli itu berasal dari familia Brassicaceae dengan dosen pengampu Bu Uswatun Nurjanah, Dokter Insinyur Magister Pertanian. Saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu tahun 2023. Morfologi akar. Sifat akar pada tanaman brokoli. Yang pertama, terdapat di dalam tanah. Yang kedua, beruas-ruas. Yang ketiga, berwarna keputihan atau kekuningan. Fungsi akar pada tanaman brokoli. Fungsi akar pada tanaman brokoli sebagai penopang tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar pada tanaman brokoli terdiri dari yang pertama, leher akar, yang kedua, batang akar, yang ketiga, cabang akar, yang keempat, rambut akar, yang kelima, serabut akar, yang keenam, ujung akar, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tudung akar. Sistem perakaran pada tanaman brokoli yaitu sistem perakaran serabut. Morfologi batang tanaman brokoli. Yang pertama, sifat dari batang tanaman brokoli. Yang pertama, tumbuh ke atas. Yang kedua, bercabang. Yang ketiga, pertumbuhannya terbatas. Fungsi dari batang tanaman brokoli. Yang pertama, mendukung bagian tumbuhan yang di atas tanah. Yang kedua, sebagai transportasi tumbuhan brokoli. Jelas tidaknya batang pada tanaman brokoli. Tanaman brokoli jelas tumbuh berbatang karena dia mempunyai batang sebagai penopang tumbuhan. Bentuk batang pada tanaman brokoli yaitu bentuk batangnya bulat. Permukaan batang pada tanaman brokoli licin. Arah tumbuh batang pada tanaman brokoli yaitu tumbuh ke atas. Percabangan batang pada tanaman brokoli yaitu percabangan monopodial atau batang pokok jelas. Perbedaan batang berdasarkan sifatnya. Virgula yaitu cabang vertil ruas pendek. Arah tumbuh batang tegak karena brokoli selalu tumbuh ke atas, tidak tumbuh ke samping atau ke depan atau condong. Menurut umur, tanaman brokoli yaitu anual atau musiman, yaitu satu musim. Percabangan batang pada tanaman brokoli. Batang brokoli memiliki percabangan monopodial karena percabangan batang pokok selalu terlihat jelas dibandingkan cabang-cabangnya. Cabang batang brokoli terlihat pendek karena tempat pertumbuhannya bunga brokoli. Jadi, setiap cabang brokoli itu selalu ada bunga, tempat bunga itu tumbuh. Perlu diketahui, tipe percabangan monopodial yaitu suatu tipe pertumbuhan rimpang yang hanya satu dan rimpang tumbuh memanjang, setelah itu baru tumbuh rebung. Sehingga buluh akan tumbuh renggang atau jarang membentuk tegakkan buluh tunggal atau tidak merumput. Karena itulah tanaman brokoli mempunyai percabangan monopodial. Morfologi daun brokoli. Yang pertama, fungsi dari daun brokoli sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, tempat transpirasi. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian daun pada tanaman brokoli sebagai daun tak lengkap. Daun tak lengkap, kenapa disebut daun tak lengkap? Karena brokoli disebut sebagai daun bertangkai. Vagina. Daun brokoli tidak memiliki vagina. Bentuk petiolus pada daun brokoli, pipih dan tepinya lebar. Lamina pada daun brokoli, laminanya lebar dan sedikit berdaging, berbentuk oval atau berbentuk seperti telur. Faktor identifikasi daun. Bentuk daun brokoli yaitu oval, yang seperti saya sudah jelaskan, atau seperti telur. Ujung daunnya bulat, pangkal daunnya bulat,
tulang daun menyirip, tepi daun rata, daging daun sedikit berdaging, warna daun hijau, permukaan daun licin. Morfologi bunga brokoli. Fungsi bunga pada tanaman brokoli sebagai organ polinasi dan fertilasi, propagasi keturunan. Kelengkapan bunga pada bunga brokoli sebagai bunga tidak lengkap karena hanya mempunyai bagian dasar tangkai, benang sari, dan mahkota. Kesempurnaan bunga. Bunga brokoli tidak sempurna karena hanya memiliki satu alat vegetatif, yaitu benang sari. Bunga brokoli disebut tunggal atau majemuk. Majemuk berbatas karena ibu tangkai ditutup dengan bunga. Susunan bunga majemuk. Bunga majemuk berbatas. Poligami atau berumah dua. Berumah dua karena dalam satu pertumbuhan memiliki satu alat reproduksi dalam satu pertumbuhan. Letak periantum pada bunga brokoli di atas reseptakulum. Bentuk reseptakulum pada bunga brokoli pendukung tajuk bunga atau anthofora. Fungsi atau bentuk kelopak melindungi bunga, bentuknya seperti mangkuk. Fungsi dan bentuk mahkota membantu penyerbukan dan menyerupai tabung. Fungsi benang sari tempat terjadinya penyerbukan. Proses penyerbukan pada bunga brokoli yaitu bunga brokoli melakukan penyerbukan sendiri oleh benang sari karena tidak memiliki putik. Perantara penyerbukan bisa dibantu dengan angin. Morfologi buah pada bunga brokoli. Golongan buah pada bunga brokoli yaitu buah semu ganda karena pada satu bunga terdapat lebih dari satu buah yang bebas. Bagian bunga yang tumbuh bersama buah yaitu mahkota bunga. Buah yang lebih dari satu yang terkumpul membentuk mahkota bunga itu sendiri. Morfologi biji tanaman brokoli. Biji tertutup atau biji terbuka. Brokoli memiliki biji tertutup karena ditutupi oleh kulit buah pada bunga brokoli. Terdapat 3 lapisan pada biji yaitu kulit luar, embrio, dan cadangan makanan. Morfologi biji yang bagian yang mengikuti kulit biji. Seluruh bagian biji mengikuti kulit biji karena bentuk biji brokoli relatif kecil. Tipe perkecambahan. Tanaman brokoli memiliki perkecambahan epigel karena munculnya radikel diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan dan membawa serta kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah. Morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada tanaman brokoli tidak memiliki organa metamorfa maupun aksesoria karena dia tidak memiliki suatu kelebihan tersendiri, makanya dia tidak memiliki organa metamorfa dan aksesoria. Pemanfaatan atau kegunaan tanaman brokoli. Tanaman brokoli bermanfaat untuk memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah, mencegah kanker, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah keriput, dan meningkatkan kepadatan tulang. Terima kasih. Saya telah menjelaskan proyek yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.